TV. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi konstitusi. Aparat seharusnya mengamankannya sesuai prosedur yang menghormati HAM. Oleh karena itu, kita menyesalkan ekses dari penanganan unjuk rasa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada Kamis malam seperti dilaporkan Harian Kompas. Sebelumnya, sejak siang hari, sejumlah elemen massa berunjuk rasa di depan gedung MPR, DPR, DPD, Senayan, Jakarta. Mereka mengangkat beragam isu, dari isu perburuhan, protes atas tunjangan anggota DPR, revisi undang-undang atau UU Pemilu, hingga UU perampasan aset. Unjuk rasa berlangsung hingga malam hari. Di tengah upaya penanganan unjuk rasa, sebuah kendaraan taktis atau rantis Polri melindas pengemudi ojek daring Afan Kurniawan 21 tahun di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga meninggal. Informasi ini cepat meluas dan menjadi percakapan di media sosial. Solidaritas pengemudi ojek daring bangkit. Simpati publik muncul melalui media sosial. Kita berduka atas meninggalnya Afan. Pada era media sosial ini, kita menyadari efek amplifikasi dari siaran langsung media sosial, terutama TikTok, yang tidak dapat dihindarkan. Dengan keterbukaan informasi saat ini, tak ada lagi yang dapat disembunyikan dari publik. Komentar dan tindakan seketika mendapatkan respons dari publik. Dengan cepatnya informasi itu beredar, Kepala Polri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, segera menangani masalah tersebut agar tidak meluas dampaknya. Permohonan maaf disampaikan, keluarga korban dijenguk, dan simpati diungkapkan. Dalam video rekaman, hari Jumat, Presiden Prabowo Subianto bahkan menjamin kehidupan keluarga Afan Kurniawan. Presiden juga menyatakan terkejut dan kecewa atas tindakan berlebihan aparat. Peristiwa tersebut akan diusut tuntas secara transparan. 7 polisi yang terlibat diproses oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Publik menanti apa hasil pemeriksaan internalnya, prosedur apa yang dilanggar dalam penanganan unjuk rasa tersebut, dan apa sanksinya. Sembari menanti hasil pemeriksaan tersebut, semua pihak diharapkan menahan diri agar unjuk rasa berlangsung tertib sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diartikulasikan dengan baik dan mendapat respons seperti yang diharapkan. Terlebih, Presiden Prabowo berjanji menindaklanjuti keluhan masyarakat. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menjamin hak warga negara mengemukakan pendapatnya dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Namun, UU Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur kewajiban aparat mengamankan unjuk rasa sesuai prosedur yang menghormati hak asasi manusia atau HAM. Lebih dari itu, akar masalah yang menyebabkan unjuk rasa terjadi juga menjadi catatan bagi elit politik. Para elit politik diharapkan dapat mencontohkan gaya hidup dan komunikasi yang berempati dengan sebagian warga yang sedang bergulat dengan kesulitan ekonomi. Anda menyaksikan Ulas Kompas bersama saya Claudia Carla. Saudara, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Sabtu 30 Agustus 2025. Kita ke informasi pertama, saudara. Di sini ada berita foto yang memperlihatkan proses pemakaman dari pengemudi ojek daring yaitu almarhum Afan Kurniawan yang tertabrak oleh kendaraan taktis dari Brimopolri dengan judul Presiden Perintahkan Pengusutan Kematian Afan. Kematian Afan dan tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek karena ditabrak kendaraan taktis Brimopolri, memicu unjuk rasa di sejumlah daerah. Presiden Prabowo minta kasus itu diusut tuntas dan unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah pada Jumat kemarin menyusul tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring karena ditabrak kendaraan taktis Brimopolri. Terkait kasus ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan terkejut dan kecewa dengan tindakan berlebihan aparat dan minta peristiwa tersebut diusut tuntas secara transparan. Selain menyampaikan duka cita atas kematian Afan dan menyatakan bahwa pemerintah
akan menjamin kehidupan keluarganya. Dalam video tersebut, Presiden juga memerintahkan agar kasus itu diusut tuntas. Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab dan seandainya ditemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, maka kami akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kita beralih ke informasi lainnya, saudara, masih terkait dengan tewasnya Afan Kurniawan. Di sini ada artikel berita dengan judul Antaran Terakhir Afan Kurniawan. Isak tangis keluarga almarhum Afan Kurniawan pecah di tempat pemakaman umum Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Di bawah terik matahari, jasad Afan, pengemudi ojek daring, dimakamkan. Afan meninggal akibat ditabrak kendaraan taktis Brigade Mobil Polri di kawasan Pejompongan Tanah Abang dalam kericuhan unjuk rasa pada Kamis lalu. Afan pergi untuk selamanya saat mengantarkan pesanan pelanggan. Di sekitar makam, ratusan pelayat yang mayoritas adalah rekan sesama pengemudi ojek daring mengantarkan kepergian Afan. Mereka bersuara lantang menuntut keadilan. Saudara, informasi selengkapnya terkait dengan informasi hari ini dapat Anda lihat di Harian Kompas yang terbit pada hari ini edisi Sabtu 30 Agustus 2025 maupun secara daring di kompas.id. Saudara, kini saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama dengan petugas NTMC Polri Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Carla di studio dan selamat pagi saudara. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda, saat ini situasi arus lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani atau gerbang tol Bekasi Barat. Di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selain itu masih banyak juga kami temukan adanya pengendara roda 2 yang memotong arus dan berputar arah tidak pada tempatnya, yang tentunya sangat membahayakan keselamatan bersama. Untuk itu kami menghimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi arus lalu lintas di sana juga sudah mulai terjadi peningkatan arus wisatawan khususnya dari arah Jakarta. Dan bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju Caringin atau Tajur maupun arus lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju Tajur. Saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan antrian kendaraan sesekali terjadi saat akan memasuki gerbang tol, namun selepasnya masih dalam situasi kondusif lancar. Bagi Anda yang akan menuju kawasan Ciawi, harap antisipasi banyaknya angkutan umum yang berhenti di median jalan serta adanya terminal bayangan, sehingga seringkali menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan kami informasikan terkait sistem ganjil genap dan one way di kawasan Puncak saat ini bersifat situasional. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Arus kendaraan di sana saat ini masih terpantau ramai dan lancar, baik dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Cikampek maupun dari arah Karawang yang akan menuju ke arah Cirebon. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan angkutan umum yang menurunkan penumpang di median jalan.
Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 245 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 25 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 245 kasus tersebut, 79% terjadi pada siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Carla di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jumat malam Presiden Prabowo melayat ke rumah duka Afan Kurniawan. Presiden Prabowo langsung memeluk orang tua korban. Prabowo sebelumnya telah menyampaikan duka cita dan berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Informasi selengkapnya usai jeda.